Nah, jadi kita menyiasatinya adalah kita buka pagi setelah sholat subuh. Wow, setelah sholat subuh. Yes. Jadi semua alat tuh dibersihin. Jadi dia tuh memakan waktu itu sampai 2-3 jam sendiri buat ngebersihin semuanya karena Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih buat para sobat BPN Connect yang udah ikutan live kali ini di Instagram indihome.bpn untuk sama-sama menyaksikan ikutan diskusi di acara BPN Connect yang ke-9 dengan tema mencari peluang memulai usaha coffee shop. Nah, tema kali ini cocok banget nih ya untuk para teman-teman yang pengen membuat atau memulai usaha coffee shop tapi bingung dari mana. Gak tahu apa aja yang diperluin dan kira-kira kalau modalnya sekian cukup nggak ya buat bikin coffee shop gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan Sobat BPN Connect, hari ini kita udah kedatangan narasumber gak lain dan gak bukan langsung dari salah satu coffee shop di Balikpapan, yaitu owner dari coffee shop Toko Kopi Semeru. benar. Halo Mbak Mel, gimana? Halo. Sendirian aja nih? Sendirian. Oke, kemana satunya? Tadi di poster 2 soalnya. Di posternya 2 nih. Dia lagi ada urusan. Biasa CEO Semeru itu sibuk ya. Jadi sibuk banget ya. Sibuk banget. Makanya hari ini Mbak Mel mewakili CEO-nya ya. Iya, langsung ke sini. Nah, baik teman-teman, sebelum kita tanya-tanya Mbak Mel nih hari ini gitu ya. Kita ingin mengucapkan terima kasih untuk support yang diberikan oleh IndiHome dan juga Sobat IndiHome sehingga acara ini bisa berjalan nih di siang hari ini. Nah, buat teman-teman yang pengen untuk dapetin penghasilan tambahan tapi dari rumah aja, apalagi lagi pandemi kayak gini ya kan, segala sesuatu lebih baiknya di rumah. Kita aja di sini deketan pakai masker gitu ya, padahal cuma berdua gitu. Enggak, banyak. Nah, teman-teman bisa langsung daftarin diri kalian untuk jadi Sobat IndiHome di website sobat.indihome.co.id. Nanti di sana kalian akan dapetin referral link yang kalian, kalau misalkan kalian share referral linknya dan ada yang daftar IndiHome lewat referral link kalian bakal dapetin sejumlah poin yang nanti bisa di-redeem dalam bentuk uang. Oke, seru banget. Wah, seru banget. Di rumah aja dapat cuan ya. Oh iya, cuan-cuan klub ya. Cuan-cuan klub, benar banget. Nah, nanti juga di sesi kali ini teman-teman kalau ada yang mau ditanyain ke Mbak Mel, boleh banget ya, boleh langsung komen nanti di live Instagramnya indihome.bpn. Ya? Muncul nggak ya di bawah nggak ya? Enggak. Dan juga jangan lupa dicolek temennya kanan, kiri, tetangga, depan, belakang, di chat, di telepon buat ikutan live kali ini karena sayang banget kalau nggak dapetin ilmunya padahal butuh gitu ya. Iya, benar. Ya, benar banget. Langsung aja karena tadi udah kenalin CEO-nya, ownernya Semeru Mbak Mel, tapi aku belum kenalan aku siapa gitu ya. Oke teman-teman, kenalin aku Tias. Aku akan yang akan nemenin teman-teman semua selama 1 jam ke depan. Oke. Halo Mbak Tias. Halo Mbak Mel, sokan kayaknya nggak kenal ya. Iya, sokan kenal ya. Nah, langsung aja nih Mbak Mel. Kemarin aku sempat udah scrolling di IG-nya Toko Kopi Semeru nih sampai bawah udah kayak stalker aja nih. Aku ngeliat postingan pertama itu di tahun 2018. Berarti kan secara nggak langsung nih Semeru dari tahun 2018 kan? Iya benar. Bisa diceritain gak sih gimana ceritanya kok kepikiran ujung-ujungnya bikin coffee shop gitu? Kenapa tuh? Bisa diceritain? Bisa masuk background suara mistis nih. Jadi begini ceritanya. Oke, sebelumnya saya kenalin dulu. Mungkin ada yang nanya, ini siapa sih mbaknya? Ini perasaan yang punya Semeru nih cowok deh. Iya. Siapa nih yang datang? Siapa sih nih? Gitu. Oke, jadi sebenarnya saya ini adalah istrinya Mas Ebe. Jadi yang punya Toko Kopi Semeru. Oke. Jadi pertanyaan tadi apa? Jadi ngeblank ya. Ini historisnya kenapa kok bisa jadi coffee shop? Kok punya coffee shop gitu? Ini agak challenge sedikit ya, soalnya seberapa jauh saya mengenal ownernya Semeru alias suami saya sendiri. Oke, jadi awalnya tuh sebenarnya dia tuh kayak suka kopi pastinya ya kan, soalnya dan dia itu suka kayak ngumpul-ngumpul ngopi gitu ya kan. Mungkin dia kepikiran kayak
kenapa nggak bikin coffee shop sendiri ya kan? Lumayan, temen-temennya tuh banyak banget. Anak geng motor cuy. Anak geng motor, oke. Wajar, temennya banyak banget ya. Banyak banget temennya. Sebenarnya sih kayak dia punya komunitas gitu kan. Jadi ya oke juga sih kalau komunitasnya ngumpulnya kan di tempatnya dia gitu ya kan. Cuan ya. Daripada ngumpul di tempat orang, mending buka tempat, ngumpulnya di tempat sendiri gitu ya. Benar. Berarti awalnya karena memang suka kopi dan juga kopi kebetulan circle-nya pada penyuka kopi juga ya, suka nongkrong gitu. Enggak juga? Anak motor kali ya, doyan ngopi kali ya, Em. Jadi cocok banget ya. Tapi sebelumnya Mas Ebe itu sekedar penyuka kopi atau udah ada basic kayak bisa ngeracik-ngeracik kopi gitu nggak sih Bang? Oke, kalau yang itu tuh, jadi aku tuh pernah nemuin bajunya dia itu kayak barista competition. Waduh, gila, cakep banget tuh. Suka aku pakai juga sih dulu. Oke. Barista competition, terus di bawahnya tuh ada tulisannya 2018. Wah, berarti dia pernah ikut barista competition kan 2018. Wah, oke. Terus untuk menangganya sih nggak ada apa-apanya sih, piagam atau piala gitu nggak ada. Tapi saya pernah ikutan lah gitu kan. Jadi abis itu kan wah oke juga ya kan. Dan ternyata memang kalau misalnya kayak mau jadi barista itu ternyata mahal banget cuy. Itu kursus atau sekolah atau ya kayak ada kursusnya, ada sekolahnya tuh kayak range-nya 5-6 juta. Wow. Oke. Buat belajar ya. Buat belajar benar-benar. Bener. Nah, jadi dia tuh ada kayak barista competition gitu. Jadi ya dia udah ada basic ya untuk ngeracik kopi ya kan. Dan ternyata setelah aku lihat-lihat itu dia kalau misalnya bikin kopi dengan biji kopi gitu kan misalnya, dengan metode yang berbeda-beda, itu rasa kopinya beda-beda juga. Ternyata. Gitu. Jadi kalau maksudnya walaupun bahannya sama nih, kalau misalkan diraciknya beda gitu beda ya rasanya? Beda rasanya. Dan mungkin untuk yang penyuka kopi, beneran penyuka ya kan, karena aku pun kalau misalnya ngerasain kopi kayaknya sama deh. Sama aja gitu. Ya, bener. Nah, jadi dari bikin kopi-kopi seperti itu dengan metode yang berbeda-beda tuh hasilnya rasanya tuh berbeda-beda juga ternyata. Berarti ini pengetahuan baru juga nih buat aku. Makanya suka gini, kalau beli americano di toko kopi ini sama nih kok rasanya bisa beda banget. Bener banget. Juga beda tangan mungkin beda rasa. Bener kan? Juga. Beda yang megang beda gitu ya. Nah, berarti kan tadi udah didukung dari entah circle-nya yang suka nongkrong, terus punya kopi dan juga udah ada basic nih. Kan akhirnya memutuskan untuk buka coffee shop. Tapi ada kegalauan gak sih Mbak? Maksudnya tuh misalnya semesta mendukung nih, tapi sempat galau gak sih? Kenapa memilih coffee shop gak buka yang lain? Kalau tempat nongkrong kan bisa aja kayak buka angkringan atau apa gitu. Ya karena mungkin dia punya basicnya, terus ya udah buka, terus dia konsepnya kayak jalanin aja dulu gitu ya kan. Mau gagal atau beruntung itu urusan nanti deh, atau Allah lah yang menentukan ya. Sebenarnya dia sih orangnya suka jalanin, langsung dikerjain gitu, langsung take action gitu. Daripada kita konsep udah dilakuin gitu ya. Bagus banget, berarti bener nih. Salah satu poin yang bisa diambil teman-teman mungkin kalau udah punya niatan ya kan, bisa banget kayak ya udahlah coba aja ya kan, daripada nunggu akhirnya gak jadi. Gitu. Nah, aku juga penasaran nih Mbak, kan namanya itu Toko Kopi Semeru. Nama gunung ya kan. Dan setahu aku di Balikpapan itu kayaknya belum ada coffee shop yang nama gunung. Unik nih, buat aku unik ya, karena yang lainnya tuh kan kayak berhubungan sama perasaan gitu kan, hati gitu-gitu lah gitu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih nama Semeru? Jadi itu juga waktu awal perkenalan saya dengan dia di toko coffee shopnya dia juga. Kenapa sih namanya Semeru? Pertama dia jawabnya tuh yang kayak ngelucu-lucu gitu kan, tapi ternyata akhirnya dia jawabnya dia itu suka dengan mendaki ya daripada memantai, kan ada kayak anak gunung apa anak pantai nih ya kan? Anak gunung. Jadi dia tuh anak gunung kayaknya ya. Terus jadi kenapa Gunung Semeru? Jadi Semeru itu apa ya? Wahai ya. Gunung yang wahai banget pokoknya deh. Sebenarnya sih filosofinya dia banget yang kena nih kalau dia menceritakan. Beda. Beda. Tapi kayak waktu dia cerita kayak
Oh, oke. Jadi aku yang kayak termenung gitu. Oke. Jadi Semeru itu diambil dari nama gunung. Gunungnya aja udah sedahsyat itu namanya ya kan. Jadi kenapa nggak dijadikan nama brand gitu? Dengan doa agar dahsyat itu Sedahsyat juga, itu gitu juga, ya. betul sekali. Karena nama itu adalah doa. Benar, sama kayak kita dikasih nama sama orang tua setuju banget. Doa dari orang tua seperti itu. Berarti kan emang toko kopi Semeru ini tuh historisnya panjang banget ya. Maksudnya sampai Love One Panjang Memel banget. juga di situ ya. Gak bisa 30 menit. Sampai Love One Panjang Memel tuh banget. juga di dalam situ gitu. Bener sekali. Nah tadi kan kalau misalkan udah diceritain nih dari historisnya gimana sampai bisa terbentuk, terus kenapa sampai namanya Semeru yang ternyata doa di belakangnya luar biasa ya. Iya. Nah apa sih Mbak yang kira-kira kita sebagai beginner yang bercita-cita pengen punya coffee shop tuh apa aja sih yang harus siapin gitu, mulai dari modalnya, terus mungkin alat-alat apa sih minimal yang gitu, apakah aku kalau punya termos yang isinya panas dan kopi aku bisa bikin coffee shop gitu apa sih gitu. Oke, jadi untuk modal awalnya ya, Anda hanya bisa bergabung dengan sekian-sekian kayak ML salah. Oke, jadi untuk awalnya itu sebenarnya niat dulu ya, niat kalau bahkan ingin membuka suatu usaha itu sebenarnya dari niatnya dulu. Terus kalau untuk modalnya, sebenarnya modal coffee shop Semeru itu sebenarnya mulainya dari kecil-kecil, jadi dia suka nyicil sebenarnya. Jadi kayak dia punya alat ini dulu, terus habis itu nanti upgrade lagi. Jadi kayak dia dapat cuannya itu dibelanjakan buat beli alat selanjutnya yang dia butuhkan. Seperti itu. Jadi benar-benar modalnya minim banget. Berarti istilahnya modal minim pun kita mungkin banget ya. Karena aku lihat Semeru yang sekarang kan kayak udah maksudnya enak buat nongkrong ya kan, udah kayak coffee shop banget lah gitu kan istilahnya. Berarti emang dari awalnya tuh nyicil semuanya. Jadi possible ya sebenarnya, kita tuh nggak harus punya yang langsung jebret beli semuanya gitu. Iya. Oke, yang penting niatnya ya. Benar sekali. Bagus sih, maksudnya kan kita tuh banyak yang takut untuk memulai usaha karena aduh modalnya cukup nggak ya, benar. Gitu banget. Terus kalau misalkan pemilihan tempat sendiri nih, ada pertimbangan apa nih memilih di tempat toko kopi Semeru yang sekarang? Oke, jadi sebenarnya Semeru tuh udah 3 kali pindah-pindah. Jadi mulai dari yang pertama itu di BB. Oh, Balikpapan baru ya? Bukan, Balikpapan Barat. Oh, Balikpapan Barat, BB Balikpapan Barat. Jadi kalau nanya itu di BB, bukan Balikpapan Baru, tapi Balikpapan Barat alias Kampung Baru. Oh, Kampung Baru. Oh, aku baru tahu. Ya, jadi kita bukan kita ya, itu saya belum kenal dia. Belum kenal, oke. Jadi pertama dia ada di Kampung Baru. Nah, setelah ada di Kampung Baru mungkin kurang dapat nih vibe-nya atau feel-nya. Dan kebetulan dia itu biji kopinya emang ngerosting sendiri tuh. Jadi pada saat di Kampung Baru mungkin vibe-nya orang-orang sana kurang ini kali ya. Jadi bukan ada kopi kali. Iya, benar. Bukan ada kopi gitu. Saset kali ya. Saset, benar. Terus nggak lama dia pindah tuh ke Stal Kuda, di Stal Kuda. Itu pas depannya Iwok. Tahu nggak sih kalau beli bingka-bingka gitu? Iya, yang toko kue tradisional itu ya. Iya, benar. Nah, dia pindah di situ. Pindah di situ dan ternyata memang vibe-nya emang kurang. Mungkin orang lebih mending belok ke mall ya daripada nongkrong di coffee shop ya. Kayaknya emang jalan gede buat akses lewat aja gitu ya. Cuma jadi akses lewat aja. Terus habis itu mulailah dapet di Gunung Malang. Yang sekarang ya? Yang sekarang. Dan dapatlah di Gunung Malang. Dan akhirnya di Gunung Malang itu sempat kita kayak temanya tuh take away gitu sih. Jadi nggak ada tempat nongkrongnya, nggak ada. Jadi kayak kalau dilihat dari Instagramnya toko kopi Semeru tuh ada tuh tokonya yang lama itu, jadi kayak akuarium gitu sih dia. Jadi bener-bener kayak orang lewat tuh pasti noleh tuh, karena kan kayak kita terang gitu terus agak maju ke depan gitu kan. Menarik perhatian dan lagi pula kadang masnya itu suka ngerosting kopi, jadi bau kopinya tuh keluar, dan kebetulan kita nggak pakai AC ya, nggak pakai AC, kita agak semerbak ya ke jalanan gitu, jadi orang kayak wah ini bau kopi gitu ya kan jarang tuh lewat coffee shop baunya kopinya kecium gitu. Bener banget. Jadi seperti itu, dan akhirnya kita dapat vibe-nya di Gunung Malang, dan akhirnya
Sempat ya di situ juga sih saya bertemu dengan udah di Gunung masnya, Malang, udah di Gunung Malang sama masnya. Seperti itu. Itu tahun berapa tuh Mbak yang udah pindah ke Gunung Malang? Pindah ke Gunung Malangnya tahun berapa ya? Cuma saya ketemunya sama dia 2019 sudah di Gunung Malang. 2019 sudah di Gunung Malang. Nah, tadi kalau misalkan Mbak Mel bilang mulainya dari kecil banget. Range aja deh, nggak usah disebutin fixnya berapa gitu. Kalau range-nya kita modalnya pada minim-minim ya. Untuk range-nya berapa ya? Mungkin beda-bedanya gimana ya bedainnya ya? Mungkin pertama kali kira-kira sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu aja, nggak usah fix. Biar ada gambaran nih minimnya segimana gitu. Bisa sih mungkin mulai dari 1 juta. 1 juta beli bisa ya? Bin kopinya dulu kali ya kan? Dikit-dikit ya. Berarti bisa banget ya bisa dari segitu gitu. Nah kalau misalkan tadi sekarang kan udah lengkap ya bisa dibilang ya istilahnya. Yang paling mahal apa sih Mbak? Yang paling mahal dari peralatan kopi itu yang paling ngabisin cuan tuh apa sih? Sebenarnya sih gak ada yang mahal, mesin kita di toko gak ada yang mahal. Itu yang bener-bener kayak barang-barangnya emang gak ada yang mahal sih sebenarnya. Berarti tinggal balik lagi gimana kita makainya ya, dan kita ngolahnya ya. Ya kita memaksimalkan ininya. Bahkan kita bikin kopinya itu nggak pakai mesin, malah kita pakai manual sih. Jadi kayak pakai rock presso gitu. Bisa dijelasin agak aku nggak ngerti nih, rock presso tuh apa tuh? Oke. Mungkin nanti bisa main-main ya ke toko kopi main lagi. Jadi kayak di press gitu kopinya dengan tenaga sendiri sih ya. Jadi agak fitness ya kalau bikin kopi di Semeru ya, agak fitness. Soalnya dia kayak ngepres gitu loh. Wow, sekarang sehatnya dapet, bener. Ototnya dapet. Jangan-jangan pokoknya udah kayak binaragawan nih, Mas Ebe. Nah, kalau misalkan tadi kan udah dari sisi modal, terus perlengkapan yang dicicil sedikit-sedikit sampai akhirnya lengkap, udah pindah tempat berkali-kali, akhirnya dapat vibe-nya yang cocok gitu. Terus dibalik brand nama toko kopi Semeru yang doanya luar biasa, gimana dari entah Mbak Mel atau Mas Ebe sendiri nge-branding sih toko kopi Semeru gitu biar orang-orang tuh kenal, biar target segmennya tuh kena gitu. Karena kan kalau sekarang setahun belakangan ya itu kan coffee shop di mana-mana ya Mbak, maksudnya semeter 2 meter ketemu lagi, semeter 2 meter tuh ketemu lagi. Iya benar-benar. Gimana sih nge-brandingnya gitu biar orang-orang tuh tahu ini loh Semeru gitu. Gimana? Oke, jadi pada saat itu sih kayak kita bikin nama Semeru tuh anti mainstream ya nggak sih? Benar. Anti itu mainstream. Aku setuju. Kita harus bikin yang anti mainstream. Soalnya kan ada yang kayak coffee shopnya yang kayak kurang dapet emosionalnya. Nah lagi pula kita juga kalau misalnya ada pelanggan yang datang itu benar-benar kita treat dengan baik. Maksudnya kayak kalau misalnya dia nanya, Mas ini binnya apa? Kita benar-benar ngasih tahu. Karena sebenarnya ngopi itu kan nggak hanya Mas pesen ini udah habis itu ya kan. Jadi kayak lebih ke ini ya sesi kayak klinik kali ya. Kayak Mas ini prosesnya apa sih binnya kayak perjalanan gitu. Sampai jadi minuman gitu ya. Betul sekali. Jadi kita kayak dapat kita membangun emosional kepada para pelanggan kita. Jadi biar pelanggan yang bercerita. Dan ujungnya kembali lagi ya Mbak. Ujungnya datang lagi. Iya gitu. benar, biar datang lagi. Oke, keren ya. Berarti kita nggak cuma sekedar mikirin kayaknya enak didengar deh, tapi di istilahnya harus yang anti mainstream, terus nge-treat pelanggannya juga ya ketika datang gitu. Jadi kita nggak perlu kayak bikin istilahnya pelanggan datang kita layani udah pulang gitu. Kayak nggak dapet momennya, nggak dapet ininya gitu. Itu yang diciptakan di toko kopi Semeru ya. Keren. Nah terus selama ini kan pandemi nih. Iya pandemi. Apalagi lagi PSBB lagi. Bener banget. Aduh beneran deh kita disuruh close cepet banget. Jam berapa? Jam 8 ya? Ya jam 9 tuh kita udah closing order. Jadi udah gak terima orderan lagi. Jadi pada saat jam 9 kita udah close, jam 10 kita udah selesai beres-beres dan tutup toko. Tapi selama pandemi ini masih boleh dine-in atau take away semua? Nah sebenarnya sih kita pengennya kayak pemerintah nih bikin take away ya, karena kan pengen menghindari kerumunan. Iya benar banget. Jadi kita sih pengen banget bisa take away, tapi ternyata tidak boleh ada kegiatan sama sekali loh. Gak boleh ada kegiatan. Jadi kita benar-benar udah close jam 9 dan kemudian dalam menyiasati pandemi ini ya kan kita tuh biasanya buka sore tuh ya dari jam sampai malam ya. Sore kita jam 5 itu sampai
sampai jam 1. Wih, padahal asik buat nongkrong ya kalau lagi nongkrong. Karena anak nongkrong tuh rame-ramenya tuh jam-jam di atas jam 8 itu baru rame. Baru keluar kandang. Ya, baru di atas jam 8 dan kita disuruh tutup jam 9. Agak baru duduk gitu kayak belum panas ya. Belum panas. Nah, jadi kita menyiasatinya adalah kita buka pagi setelah sholat subuh. Wow, setelah sholat subuh. Jadi bisa banget buat teman-teman yang pagi-pagi pengen ngopi ya, baru habis sholat langsung ngopi, langsung ke Semeru. Bisa gitu langsung ke Semeru. Atau sebelum pergi ke kantor bisa mampir dulu ke Semeru gitu ya. Karena kita ada free makanan, free sarapan. Kita ada nasi kuning dan wadai. Tahu wadai nggak? Kue kan, wadai itu kue bahasa Banjar tuh. Benar. Kita ada free nasi kuning, kalau yang pesan kopi kita kasih free sarapan. Nah, kalau misalnya Semeru ini juga ada official Instagramnya ya berarti ya? Ada. Nah, di situ yang ngelola siapa nih? Ngelola IG-nya Mbak Mel ya? Oke. Kebetulan saya agak grogi nih depan kamera gini. Saya di belakang layar. Saya jadi mimin sebenarnya. Oh, miminnya Semeru nih ya. Iya, jadi sebenarnya kemarin kan sempat masnya tuh yang pegang. Masnya yang pegang IG Semerunya, terus karena mungkin dia agak late respon ya kalau ada DM masuk. Mas buka nggak gitu ya kan? Karena disambil kali. Karena nyambil bikin kopi. Ya. Jadi setelah itu saya take over dong ya kan. Setelah jadi istri bilang, rasakan kamu ya. Aku yang memegang akunmu. Enggak gitu. Jadi sebenarnya aku take over tuh karena supaya jadi fast respon kalau misalnya ada yang nanya, Mbak ready nggak Mbak yang ini gitu ya kan. Jadi supaya fast respon aja sih, karena emang basicnya saya adalah mimin. Seperti itu. Terus saya bagusin kayak bikin template, terus setiap ada orang yang nge-tag itu langsung saya repost, mau dia bagus mau enggak saya repost, itu buat naikin engagement antara pelanggan. Jadi nggak hanya pelanggan yang sebenarnya ya, tapi pelanggan virtual juga. Iya. Karena kadang bener sih kalau misalnya kita mention suatu tempat ya, entah itu apapun, coffee shop atau tempat makan, kita IG story terus kita mention, tapi kalau misalkan nggak di repost tuh kayak kok nggak di ini sih gitu kan. Agak centang biru tuh agak sombong ya. Suka ada perasaan di repost sih gitu. Benar-benar. Berarti salah satu caranya juga biar semakin dikenal orang dengan tadi ya, meningkatkan engagement. Kalau misalkan ada yang nge-story di repost gitu. Iya, benar. Itu paling efektif menurut Mbak Mel cara untuk nge-branding, memasarkan si Semeru itu gimana sih? Selain tadi dari kalau misalkan menimbulkan rasa-rasa perasaan emosional gitu-gitu, selain itu gimana lagi nih yang paling efektif nih menurut Mbak Mel, apalagi pandemi kayak gini? Iya benar sih, untuk pandemi gini emang benar-benar sangat menurun ya. Sangat menurun banget. Soalnya kayak orang dilarang buat keluar rumah. Memang sih bagusnya emang di rumah aja. Di rumah aja. Apalagi Sobat Indihome ya, jadi Sobat Indihome ya. Di rumah aja cuan. Ya, cuan ya, Sobat Indihome cuan. Cuan, benar. Ini nggak iklan nih. Nggak ada iklan. Ada iklannya nih, mau ada iklannya nih. Ya. Jadi ya siasatnya sih sebenarnya kita nggak siasat banget sih. Ya udah sih kita jalanin aja. Jadi mau pandemi seberapa gimana pun ya kita mau nggak mau harus menghadapi. Tapi ya, tadi salah satu caranya adalah mengubah jam buka ya. Mengubah jam buka, benar. Mungkin itu juga bisa ditiru dengan rekan-rekan sejawat gitu, sesama pelaku usaha ya. Makanya bisa diadaptasi kalau misalkan masih ada PSBB berlaku kayak gini. Mungkin jam opennya bisa dimajukan. Iya, kita majukan. Dan majukannya nggak tanggung-tanggung ya. Bener, pagi banget. Agak jet lag soalnya, yang biasanya kita pagi itu harus persiapan buka, dan habis buka mata kita beribadah dulu, terus kemudian langsung kita gas. Itu nyiapinnya maksudnya kalau misalkan buka sore ya, ada persiapan siang, pagi ke siang untuk siap-siap kan. Kalau misalkan bukanya subuh, persiapannya dari jam berapa itu Mbak? Gak kebayang ini persiapannya dari jam berapa. Iya, jadi awalnya sih sebenarnya kayak waktu itu kita sempat sebelum ada ini ya pembatasan jam malam ya, jadi kita tetap masih ngelayanin tuh sampai jam 1. Dan kemudian kebetulan Semeru itu kalau closing tuh sebentar banget. Enggak, itu kebalikan. Oh gitu.
Semeru tuh kalau misalnya closing itu semua alat itu dibersihin sama masnya. Kebetulan masnya tuh sangat cinta, kayaknya lebih cinta kopinya daripada saya. Oke. Jadi semua alat tuh dibersihin. Jadi dia tuh memakan waktu tuh sampai 2-3 jam sendiri buat ngebersihin semuanya, karena memang dia tuh benar-benar maintenance alat, karena alat-alat kita memang nggak mahal-mahal ya. Jadi dia benar-benar kayak karena alatnya nggak mahal-mahal banget, jadi kita harus benar-benar ngerawat, nge-maintenance, ngejaga gitu ya kan. Jadi dia benar-benar kayak ngebersihin alatnya tuh bener-bener sampai dari A to Z ya, A to Z. Jadi semuanya dikerjain sendiri. Keren. Nah, jadi pada saat itu emang agak lama ya dia ngebersihinnya kan, dan kemudian udah masuk waktu subuh. Ya udah kalau gitu kita sholat dulu kan. Habis sholat terus dia mikir kan, kalau pulang lagi nih ini nih makan waktu ya kan. Mau coba deh buka pagi. Jadi setelah sholat subuh udah kita lanjut pagi itu ya kan, buka. Dan ternyata antusias pelanggan Semeru, wah akhirnya Mas Semeru buka pagi. Oh gitu, banyak yang berharap buka pagi ya ternyata ya. Itu yang bikin kita jadi tambah semangat kayak oke, begini tanggapan. Memang kita kalau mau ngapa-ngapain itu emang harus kita cobain, karena kita nggak tahu kalau misalnya ternyata seperti ini ya. Siapa gitu. yang menduga sih banyak yang nungguin buka jam 5 pagi ya makan kopi banyak gitu. yang nungguin. Keren. Terus ada juga kayak ibu-ibu lewat gitu kayak, Mas jual teh enggak gitu ya kan. Oh jual, ibu jual gitu ya kan. Jadi kayak wah ternyata masuk nih pasarnya ya, buka subuh ya. Subuh. Apalagi cuma agak pecah biji mata ya. Udah kayaknya kantong matanya tuh gede-gede gitu ya. Tapi keren sih, maksudnya niatnya sampai bela-belain buka setelah subuh tuh keren banget sih. Dan belum ada kan yang buka coffee shop jam segitu. Bener, satu lagi kita anti mainstream. Dari nama, dari jam buka ya kan, bahkan sampai nyediain sarapan gratis, segala-galanya anti mainstream nih. Nah kalau ngomong anti mainstream, signature drinknya Semeru apa sih Mbak Mel? Oh signaturenya, jadi signaturenya itu namanya Sukocho. Apa tuh, singkatan atau apa nih Sukocho? Sebenarnya itu adalah nama orang. Nama orang, oke, nama orang. Jadi dia itu adalah penikmat kopi yang mencetuskan kopi itu, dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Amerika. Seperti itu. Jadi kita menghargai usaha dan ininya dia, kita menamakan kopi signature kita dengan Sukocho. Itu kalau boleh tahu kopi apa sih? Kopi susu. Oh berarti kalau mau pesan kopi susu di Semeru namanya Sukocho. Benar. Oke, menarik. Biasanya kan orang namanya kopi susu atau apa biasa aja gitu ya. Lagi-lagi anti mainstream. Oke. Lagi-lagi anti mainstream. Nah, sebelum kita jawabin pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada pertanyaan ini terakhir nih, sebelum aku nanya itu pertanyaan terakhir dari aku dulu nih. Boleh. Plan kedepannya apa Mbak Mel? Kan aku tahu nih kalau misalkan toko kopi Semeru tuh udah ada buka cabang di Longkali ya, kalau nggak salah. Iya benar. Berarti 2 ya sekarang. Iya. Nah kedepannya nih apakah ada plan buat buka cabang lagi atau nambah menu minuman atau bahkan mau nyediain menu makanan gitu? Oke, untuk menambah cabang lagi ini tergantung Masnya nanti ya. Karena mungkin ada beberapa yang sudah nanya kayak, Mas ini di franchising nggak? Tadi mau nanya gitu, di franchising nggak? Jadi kayak sudah ada mbak-mbak yang datang tertarik. Soalnya sebenarnya Semeru tuh kan tempatnya nggak mewah-mewah banget ya, nggak mewah malah justru. Tapi nyaman dong Bang untuk nongkrong ya. Itu dia, kita emang sengaja bikin orang nyaman. Oke. Asal nggak pergi di saat sayang-sayangnya. Oh my god. Nah, jadi ya seperti itu. Untuk cabang kita masih belum ada ini lagi sih, belum ada kepikiran, atau mungkin Masnya mungkin udah ada planning cuma belum diceritakan ke saya mungkin ya. Udah mateng mungkin diceritain. Tunggu udah mateng kali. Ya belum ada ini lagi sih untuk cabangnya belum. Terus kalau tambahan menu mungkin ada tambahan kopi apa gitu. Nah, Masnya tuh emang suka ini sih, kalau misalnya lagi udah nggak ada yang orderan, dia suka eksperimen sendiri. Dia suka eksperimen sendiri, jadi kayak bikin ini ditambahin ini. Jadinya apa? Jadi apa ini? Terus setelah dia sudah dapat satu resep gitu, satu rasa, dia bakal ulangin lagi. Rasanya bakalan sama enggak? Jadi dia selalu bereksperimen kalau misalnya sudah tidak ada orderan lagi. Eksperimen sendiri. Dan kebetulan
sayang cobain, enak gitu kan. Saya yang disuruh cobain, testernya berarti secara langsung bisa dibilang kalau misalkan menu-menu di Semeru itu hasil kreasi dari Mas Ebe. Benar. Dan melewati uji tes rasanya Mbak Mel gitu ya. Enggak juga sih, dia juga suka ngasih ke teman-temannya jadi kayak, gimana yang ini rasanya? Masuk nih Tok, masuk gitu ya. Gitu. Jadi semuanya ini ya, orisinil ya. Benar. Semuanya hasil coba-coba sendiri. Ya, untuk menambah makanan. Nah, Zuzur saya tuh pengen banget ngasih taruh makanan di situ kayak misalnya kayak kentang atau apa gitu kan. Kan cuma kita tinggal goreng-goreng doang kan atau kayak chicken wings gitu-gitu ya kan. Nah, jadi dia itu benar-benar ngejaga cita rasa kopinya. Dia nggak mau kitchennya tuh dijadikan satu dengan bahan makanan. Jadi dia ngomong, kalau kamu bikin makanan, kamu bikin aja sendiri kitchenmu sendiri. Jangan di situ gitu. Jangan di situ. Jangan ganggu ini bisnisku katanya. Ini bisnisku kayak. No. Iya, jadi dia nggak mau dicampurin dengan makanan. Kalau mau sih mungkin kayak donat atau apa gitu yang bikinnya di rumah. Nggak perlu masak perlu masak di tempat, dia nggak mau ganggu cita rasa kopinya gitu katanya. Iya sih, karena kalau misalnya udah goreng-goreng tuh suka baunya tuh kemana-mana gitu kan. Iya benar-benar. Jadi sejauh ini plannya paling ya nambah menu minuman kali ya kalau Mas Ebe lagi rajin. Iya benar gitu ya. Minuman sih. Apakah sudah ada teman-teman pertanyaan dari tadi nih aku ngeliat mereka scroll kayaknya udah agak ada pertanyaan. Apakah boleh dimunculkan? Oke, ini berapa banyak pertanyaan nih? Jadi 3 atau 5 pertanyaan. Oke, yang pertama aku bacain dulu dari @Angela Ciquitita. Salah nggak ya? Maaf ya kalau misalkan aku salah bacanya, namanya agak susah. Pertanyaannya, bagaimana menjaga pelanggan loyal dan menjaga trust untuk brand kita? Oke. Ini aku yang jawab ya? Iya dong, masa aku yang jawab. Oke, kalau misalnya untuk menjaga trust, memang sih kita emang awalnya tuh emang harus menjaga trust ya emang ya. Jadi kalau orang udah percaya, kita mau ngasih info apapun, mereka pasti welcome. Ya, jadi kembali lagi ke resepnya si Mas Ebe. Pokoknya dia bikin kopi seenak mungkin, seenak mungkin. Supaya misalnya kayak orang beli itu kayak wah enak nih, aku pengen beli lagi deh nanti gitu. Jadi first impression ya, yes. First taste itu harus taste-nya. Oh gitu. Berarti emang ngejaganya dari pokoknya pertama kali nyoba harus sudah bagus nih impresinya gitu ya. Benar. Semoga menjawab nih Mbak Angela. Mbak Angela datang ke Semeru dong. Benar, kalau di Balikpapan datang ke Semeru jam 5 subuh. Lanjut pertanyaan kedua dari @_Jen Abigail_ lagi. Bagaimana ya Kak cara agar bisnis coffee shop yang baru kita bangun itu bisa bersaing dengan coffee shop yang sudah besar dan terkenal? Oke. Memang usaha yang besar itu memang harus mulai dari yang kecil dulu. Dan itu harus istiqomah. Harus konsisten ya, alias konsisten. Jadi kayak misalnya kita sebenarnya sih sekarang tuh zamannya kayak sosial media banget nggak sih? Yes. Jadi kita misalnya konsisten kayak selalu ngepost gitu ya kan, ngasih tahu kita sudah buka, atau ngasih tahu kita punya ada menu ini nih, atau kita ngasih tahu ini enak banget nih untuk cuaca seperti ini, atau yang suka kopi, yang suka non kopi, cocoknya menu ini nih. Ya, gitu. jadi kita memang harus ngasih tahu itu. Dan enaknya sekarang tuh zaman sosial media itu apapun kita bisa ngasih tahu lewat sosial media seperti itu. Oh, berarti salah satu cara nih dengan menggunakan sosial media yang bisa banget. Gitu. Jadi nggak perlu takut langsung jangan jiper duluan. Aduh itu kan coffee shopnya udah gede, aku baru mulai. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus berani manfaatin apa yang ada, karena sekarang kayak gampang banget untuk promote gitu kan ya. Iya. Benar. Lanjut nih, ada pertanyaan ketiga dari @Rachel Asni. Rachel Venya. Tersanjung nih. Pertanyaannya adalah, mau tanya Mbak, bagaimana cara mengatasi idealisme seorang barista dengan mengikuti tren pasar penikmat kopi saat ini untuk meningkatkan kedai tersebut? Oke. Oh, ngikutin tren
gimana cara kalau misalkan pengen ngikutin, gimana sih kita tuh biar nggak ngikutin tren, biar teguh ke pendirian. Kalau misalkan ini nih signature kita tuh ini gitu, ya udah di luar sana pada rame ini nggak usah ikut-ikut gitu. Iya, itu gimana ya? Kita harus menciptakan keunikan kita sendiri yang bakal diingat sama orang. Seperti itu. Oke, berarti mau nggak mau balik-balik ya, harus menciptakan taste yang beda dari yang lain gitu ya, biar nggak keikut, biar nggak perlu ikut-ikutan menciptakan yang sama kayak sekali orang. Mbak harus menemukan keunikan Mbaknya sendiri gitu. Dan itu prosesnya juga nggak sebentar ya. Iya benar. Itu perlu trial and error, perlu failure berkali-kali mungkin ya kan. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu adalah sedikit lagi sukses. Iya benar, siapa tahu dikit lagi sukses udah mundur duluan, kan sayang ya. Yang bikin bohlam itu siapa yang bikin bohlam itu? Thomas Alva Edison. Iya nggak sih, bener nggak sih? Aku tahu salah loh. Itu aja dia bikinnya sampai 1000 ya, sampai 1000 ya, yang akhirnya 999 benar. Sampai ke 1000 tuk baru oke. Berarti kalau misalnya dia kemarin nggak dilanjutin nggak jadi, mungkin harus gitu juga kali. Iya, coba aduh rasanya belum pas. Jangan takut gagal pokoknya. Coba lagi. Banget. Lanjut, ada pertanyaan lagi dari @coir.saa. Apakah penggunaan alat pembuat kopi yang mahal bisa berpengaruh pada kualitas rasa dari kopi yang dibuat? Tadi udah sedikit udah disebutin loh sama Mabel. Bisa dijawab lagi mungkin? Iya, mungkin metodenya berbeda-beda. Mungkin kayak metode V60 misalnya, kayak Japanese style gitu. Itu dengan biji kopi yang sama menghasilkan rasa kopi yang berbeda, seperti itu. Jadi sebenarnya bukan ke arah seberapa mahal alatnya, tapi lebih ke teknik pembuatnya ya. Bener, tekniknya. Si baristanya gitu. Jadi mungkin kalau mau mahal, kalau kita nggak ngerti tekniknya juga hasilnya nggak akan maksimal juga gitu kan. Benar. Ya. Jadi gitu kira-kira Mas Coir nih. Coir. Nah, jadi sebenarnya mengaruh atau enggak lebih ke gimana gimana si pembuatnya ya Mbak? Iya, benar sekali. Berapapun harga pembuat kafenya, selama mendalami tekniknya dan juga metodenya, pasti hasilnya bisa enak. Nah, pertanyaan yang kelima dari @rizal.ms. Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mendirikan banyak cabang coffee shop kita sendiri, Kak? Apa aja yang perlu dipertimbangkan kalau misalkan kita mau mendirikan cabangnya banyak gitu? Cabangnya mungkin banyak. Franchise tadi kali ya pertimbangan. Franchise bisa, modal sih. Modal. Kalau banyak cabang tuh perlu banyak modal kayaknya. Atau mungkin lebih enaknya mungkin cari investor ya. Cari investor. Oke, berarti yang paling utama adalah modal ya. Kalau misalkan mau cabangnya banyak. Iya sih. Karena bener ya, sewa bangunan. Bayar orang lagi, karena kan pasti udah bukan kita ya. Iya benar. Gak mungkin kita membelah diri kayak Naruto. Dikata amuba apa gitu ya. Buat ini, nge-hire orang lagi. Terus memang kalau misalnya mau buka cabang itu benar-benar harus dipikirkan, karena takutnya nanti Semeru yang di sini enak, Semeru yang di sini enggak misalnya ya kan. Jadi kita emang benar-benar nge-treat yang bikin kopinya itu emang benar-benar rasanya harus sama kayak di Semeru di sini. Karena memang berapa kali aku nemuin kalau misalkan satu tempat makan A atau tempat kopi A dengan B padahal sama namanya gitu. Tapi karena yang mengelola beda, yang bikin beda, rasanya beda, jadinya kecewa gitu ya. Ya jadi bener-bener emang kalau untuk buka cabang tuh emang bener-bener sangat-sangat perlu ini ya, niatnya emang bener-bener dikuatin, karena emang kita harus ngejaga kualitas tadi benar. Nah, kalau misalkan yang di Longkali itu kan berarti udah bukan Mbak Mels dan Mas Ebe kan yang ngerjain, yang bikin gitu. Itu kemarin juga sempat di-train gitu juga. Iya, jadi kita nyari orang Longkali sana. Jadi kayak buat di-trainingin buat jadi baristanya, dan itu benar-benar emang dari nol diajarin. Dari nol banget, karena memang itu benar-benar pengen rasanya tuh sama persis kayak yang di sini. Yes. Jadi kalau misalkan orang Balikpapan yang udah pernah rasain Semeru di sini, jalan-jalan ke Longkali rasanya akan sama ya. Yes. Di sana berapa orang Mbak kalau boleh tahu? Di sana kita baristanya ada 2. Ada 2 di sana. Jalan-jalan ke Longkali. Cakep. Mau pantun. Mau pantun. Mampir ke Semeru enggak nyambung ya. Nyambung. Saya bukan yang bisa bikin pantun.
Terus ini nih kita ada game sedikit. Harusnya dimainnya berdua sama Mas Ebe biar aku tahu. Manggil Miminnya nih boleh nggak? Min. Mungkin biar sekedar aku tahu. Oh, Mbak Mel tuh gini gitu. Oke. Dijawab aja dengan cepat. Oke. Kopi hitam atau kopi susu? Kopi susu. Aduh, saya nggak suka kopi hitam. Saya nggak suka. Padahal kopi hitam enak. Iya, kopi hitam enak. Pahit atau manis? Manis. Iya, jelas ya kopi susu. Oke. Wifi atau no wifi? Wifi. Gunung atau laut? Laut. Oh, kebalikan nih Mas Ebe ya? Kebalikan. Buku atau film? Film. Kalau Mas Ebe apa nih? Dia kopi kayaknya. Bukan, jawabannya gak diatur berarti. Roti atau nasi? Roti. Pagi atau sore? Pagi. Oh, sesuai, bukanya jam 5 pagi. Bener banget. Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Beli online atau beli offline? Beli online. Kejatuhan durian atau kepleset pisang? Gak ada yang enak kan ya? Gak ada yang enak, kejatuhan durian sih. Enak ya, masih bisa dimakan ya? Masih bisa dimakan. Berarti sebenarnya dari jawaban-jawaban ini tuh mencerminkan tadi ya, kayak bukanya dari jam 5 pagi gitu-gitu kan? Sebenarnya saya menghasut, ayo buka pagi, gitu. ayo buka pagi, enggak kok. Ayo buka pagi gitu. Terus BTW Semeru udah ada di GoFood atau gimana nih Mbak? Ya, untuk Semeru belum ada sih di GoFood, jadi sempat bisa gosen? Bisa. Jadi sempet kemarin kita kayak dihambur sama Satpol PP, itu jadi kayak kita tuh udah close order tapi mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya kalau kita udah close order, terus kan masih bisa Mas online gitu ya kan. Jadi kayak Bapak bisa cek aja ada nggak Semeru di online. Karena memang kita nggak ada di online, tapi mungkin dengan pandemi gini kita emang mungkin agak memfokuskan untuk online karena emang banyak customer yang datang kayak, Mas kok nggak ada di GoFood Mas? Biar banyak kesini gitu. Biar ketemu, biar ketemu. Ini tersentuh ya kan dengan histori perjalanan yang tadi. Karena signature-nya Semeru tuh jadi sebelum pandemi sebenarnya nih ya. Jadi kayak kita ke talk to each other like 90s. Jadi kayak tahun iya aku baca di IG-nya tuh ada kata-kata itu benar. Tahun 90-an tuh orang nggak ada tuh yang nunduk begini generasi ini sakit leher. Iya, jadi Masnya tuh pengen menciptakan vibe. Kebetulan Masnya agak tua mungkin ya. Vibe-nya 90-an. Aku juga 90-an kok. Vibe-nya 90-an yang kayak pengen kalau ngopi tuh yang ngobrol. Bener-bener quality time ya buat nongkrong gitu ya. Benar. Nah, kira-kira apakah akan apa nih kesan yang kira-kira bisa disampaikan, tips and trick nih buat para teman-teman yang mungkin yang lagi nonton? Apa sih yang bisa Mbak pesenin tips and trick kalau misalkan mau memulai bikin usaha coffee shop baru aja gitu? Oke. Satu aja. Mulai aja dulu. Aja. Kayak ini ya, kayak slogannya apa gitu ya. Tapi emang bener sih. Aku tahu slogan apa nggak boleh nggak tahu. Ya, pokoknya apa aja tuh kita harus mulai. Kalau nggak mulai kita nggak bakal tahu akan dibawa kemana. Benar banget. Jadi tadi mungkin aku bantu simpulin sedikit dari yang tadi udah disampaikan sama Mbak Mel. Selain kalau misalnya kita mau bikin usaha, yang penting kita harus berani untuk memulai. Kita juga harus bisa mencetak sesuatu yang anti mainstream. Jangan mau sama yang ada di sekeliling kita gitu ya. Benar sekali. Gitu, dan being different itu belum tentu yang harus kita modalnya gede, enggak juga gitu ya. Benar. Selain kita berfokus ke modalnya aja, kita juga harus menguatkan skill kita ya Mbak Mel ya. Benar. Gitu, dan segala sesuatunya juga nanti akan gede kok dengan sendirinya ya. Insya Allah istiqomah, konsisten yang penting. Jangan kayak hari ini buka, besok tutup. Jadi kayak ya tutup. Terus nanti nggak ada yang datang lagi. Kemarin tutup masih buka nggak sih di tokonya gitu kan? Atau memang sengaja itu adalah teknik marketingnya. Jadi kayak sengaja dibikin tutup. Jadi kayak aduh tutup lagi. Aku mau cobain besok pokoknya. Biar tiap hari datang ya bolak-balik terus gitu. Bisa jadi sih, bisa jadi. Nah mungkin terima kasih banyak nih Mbak Mel udah meluangkan waktunya ya datang ke sini. By the way ini suami aku nonton nggak ya? Owner Semeru. Halo sayang. Mama aku, kakak aku, adik aku, teman-teman aku. Apa nih sebutannya buat teman-teman kan kalau tadi ini ada sobat IndiHome, ada sobat BPN Connect. Nah kalau teman-teman Semeru sebutannya apa nih? Kita manggilnya Konco Semeru. Jadi kalau misalnya ada yang datang kita Oke Konco, makasih Konco. Oh gitu. Mungkin kalau Balikpapan kayak
thank you Ces gitu. Yo, Makasih Ces gitu. Iya. Itulah bosku gitu-gitu ya. Iya, Gantinya bosku. Konco ya. Kalau Konco. misalkan di Semeru Konco. Nama yang ini memang bener-bener anti mainstream. Segala-galanya Banget. ada yang berbeda gitu ya dari yang lain. Sebenarnya dari signature masnya sih. Masnya tuh sobat ambiar dia itu kebetulan. Jadi waktu saya datang itu playlist lagunya di Semeru tuh Didi Kempot. Oh gitu. Ya, semenjak saya datang jadi lofi lagu suasana langsung jalan. ganti ya. Iya. Langsung ganti, tapi tetap ya, tetap jadinya kompak gitu. Maksudnya kan beda banget ya. Beda banget. Taste-nya tuh beda banget gitu. Tapi Malah kita sebenarnya nggak cocok sebenarnya sama sekali. tadi sih laut gunung laut, oke beda. Iya. Tapi keren sih di balik perbedaan itu akhirnya kan jadi apa ya? Suatu nilai yang baru, jadi unik gitu. Akhirnya ya tadi bener kata Mbak, akhirnya jadi anti mainstream kan gitu. Untuk cara instan lainnya, menikahlah dengan yang punya kopi. Toko kopi Semeru. Cara instan yang punya coffee shop. Cara instan. Mungkin Enggak, itu cuma ini aja ya. tapi kalau mau dicoba boleh. Kalau mau dicoba boleh. Sambil searching siapa nih yang punya coffee shop masih single, bisa langsung digebet ya. Iya bener. Nah, Bercanda suami. suaminya nonton loh Mbak. Kayaknya sih. Suaminya Dia memantau. Oke, baiklah, terima kasih Mbak Mel Iya. dari Toko Kopi Semeru yang udah hadir bersama-sama kita, ninggalin Mas Ebe sendirian di toko gitu ya. Buka ya Mbak ya? Buka. Nah, jangan lupa datang teman-teman buat ngopi, lagi pula panas ya kan, biar seger gitu. Terima kasih sekali lagi Mbak Mel udah meluangkan waktunya 1 jam bersama kita di sini gitu ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum daftar jadi Sobat IndiHome bisa langsung daftar di website sobat.indihome.co.id. Dan terima kasih juga kepada IndiHome untuk supportnya sehingga acara ini bisa berjalan. Terima kasih IndiHome. Dan juga untuk tadi penanya terbaik nanti akan dihubungi oleh Mimin indihome.bpn. Jangan lupa dibalas DM-nya, nanti kalau enggak hangus ya link ajanya kan sayang. Gitu. Dan kalau sayang dinikahin. Oke. Siapa yang nikahin? Mimin ya. Yang miminnya ketawa. Dan juga nanti kalau misalkan video kali ini, live kita kali ini nanti akan diupload di YouTube. Jadi teman-teman yang belum pengen nonton lagi bisa itu saya sebarin. Mah, nonton aku ya, Mah. Iya, gitu kan. Mama lagi masak nih di rumah. Sambil nonton gitu. Bisa langsung nonton di YouTube gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi buat Mbak Mel. Terima kasih Mbak Tias. Terima kasih Mimin dan para teman-teman di depan kita ya, bukan di belakang layar. Kru kita ya dan penonton IndiHome.bpn. Iya, IndiHome. Beda ya, Mimin sebelumnya nih. Mimin indihome.bpn. Dan jangan lupa buat teman-teman Sobat BPN Connect buat follow Instagram indihome.bpn biar tahu kapan lagi sih ada acara BPN Connect selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum.